Siapa di antara saudara yang sering memakai parfum? Biasanya setelah kita memakai parfum tertentu, tidak beberapa lama kemudian kita tidak bisa lagi mencium bau parfum kita sendiri. Tapi orang-orang sekitar kita masih bisa mencium. Bahkan baunya itu mungkin sangat menyengat bagi mereka. Atau apakah kita pernah merasa tidak nyaman saat berada di dekat orang yang tidak sadar kalau badannya beraroma tidak sedap? Ternyata bagi orang yang biasa memakai parfum yang sama selama kurun waktu yang cukup lama, lama-lama parfum itu tidak tercium lagi olehnya, tapi bagi orang lain baunya masih sangat menyengat. Hal ini disebabkan oleh insting penciuman yang dikenal dengan istilah olfactory adaptation atau adaptasi penciuman, yaitu satu keadaan di mana otak kita bereaksi cepat untuk aroma yang baru, tetapi tidak bisa lagi mencium aroma yang biasa kita cium. Jadi saat kita sudah terbiasa terhadap suatu bau tertentu, itu membuat sensitivitas indera penciuman kita lama-kelamaan tidak lagi peka terhadap bau itu. Saudara, cerita ini juga sama dengan kepekaan kita terhadap dosa kita sendiri. Karena kita mungkin sudah terlalu lama berada dan tenggelam dalam satu hal yang kita anggap bukan dosa. Salah satu nabi terkenal dalam Alkitab adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya merupakan seorang keturunan bangsawan. Dia dipanggil dalam usia yang masih sangat muda untuk menjadi Nabi Allah, yang mulai bernubuat sekitar tahun 755 sebelum Masehi, yaitu di akhir pemerintahan Raja Yehuda yang bernama Raja Uzia yang digantikan oleh Raja Yotam. Allah mengutus Nabi Yesaya kepada para pemimpin Israel dan Yehuda, dan nubuat pertama yang Allah sampaikan kepada mereka adalah akan adanya penghakiman kepada para pemimpin Israel yang sudah memberontak melawan Tuhan dan melanggar perjanjian yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau kita membaca Yesaya pasal 1-5, kita bisa melihat Nabi Yesaya begitu keras mengecam dan menegur dosa-dosa bangsa Israel. Nabi Yesaya selalu mengatakan, celakalah mereka, dan celakalah mereka. Tetapi kita perhatikan, mulai Yesaya pasal 6, ketika Nabi Yesaya mendapat penglihatan dari sorga, Nabi Allah itu melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, yang menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Serta para malaikat berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dan para malaikat berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nabi Yesaya begitu kagum dengan keagungan dan kekudusan Allah yang duduk di bait suci sorga. Dan penglihatan itu merubah hidup Yesaya secara dramatis. Nabi Yesaya yang awalnya begitu keras menegur dosa bangsa Israel, sekarang mulai menyadari dosanya sendiri. Kekudusan Allah membuat Nabi Allah ini merasa amat tidak layak untuk melayani Tuhan. Dan setelah melihat kekudusan Allah, Nabi Yesaya tidak lagi berkata, celakalah mereka dan celakalah mereka. Tapi Nabi Allah ini mulai berkata, celakalah aku. Di awal pelayanannya, Nabi Yesaya telah banyak mencela dosa orang lain. Tapi sekarang dia melihat dirinya juga terkena penghukuman yang sama. Awalnya, Nabi Yesaya tidak mengetahui hal ini sampai penglihatan itu diberikan kepadanya oleh Tuhan. Betapa tidak berartinya hikmat dan kemampuannya sekarang ketika dia melihat kesucian dan keagungan Allah di tempat kudusnya. Dan juga menyadari betapa tidak berharganya dan betapa tidak layaknya dia untuk tugas pelayanan yang suci. Saat dia melihat penglihatan itu, sebuah pesan datang kepadanya untuk pergi dan melakukan tugas khusus. Tugas ini diberikan justru di saat Yesaya merasa sama sekali tidak layak. Sebelumnya, dia menganggap dirinya dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan semesta alam yang tak terlukiskan itu dinyatakan kepadanya, dia berkata, aku binasa karena aku orang yang najis bibir dan aku diam di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Karena mataku telah melihat Raja Tuhan semesta alam. Nabi Yesaya tersungkur di bawah kaki Tuhan.
Saudara, bila seorang berdosa, menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, maka ia akan melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian Allah, Sang Penyelidik hati yang maha besar. Semua akan kolaps dalam hadirat Allah yang maha kudus. Mereka akan mudah melihat dosa mereka sendiri dengan jelas dan mengalami perubahan, mengalami kebangunan rohani secara total. Itulah yang terjadi dengan Nabi Yesaya saat dia melihat kekudusan Allah. Dia menyadari dosanya sendiri. Dan saat itulah Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Nabi Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini sebenarnya terdengar agak aneh. Bukankah selama ini Nabi Yesaya sudah melayani Tuhan dengan begitu keras menegur kesalahan orang lain? Nabi Yesaya memulai pelayanannya pada tahun 755 sebelum Masehi. Dan saat Nabi Yesaya mendapat penglihatan, itu terjadi tahun 740 sebelum Masehi. Jadi setelah menemplak dosa orang lain selama 15 tahun, baru Yesaya menyadari keberdosaannya dan akhirnya mendapat tugas khusus. Pertemuan Yesaya dengan Allah secara pribadi telah mengubah hidupnya, di mana dia selama ini menganggap dirinya sudah benar karena sudah melayani Tuhan. Tapi setelah penglihatan itu, seumur hidupnya Nabi Yesaya harus menjadi guru yang sabar dan berani. Seorang nabi yang memberi pengharapan, yang mengemban satu misi, bahwa satu umat yang sisa harus diselamatkan. Nabi Yesaya telah mendapat janji bahwa pekabaran Allah kepada orang-orang Yehuda yang murtad akan disertai dengan kuasa Roh Kudus yang meyakinkan. Dan nabi itu menjadi berani menghadapi pekerjaan yang dihadapinya. Sepanjang pekerjaannya yang lama dan sukar, Nabi Yesaya selalu mengingat penglihatan tentang kekudusan Allah bagi dirinya sendiri. Selama 60 tahun lebih, Nabi Yesaya berdiri di hadapan orang-orang Yehuda sebagai nabi yang berpengharapan, yang semakin lama semakin besar keberaniannya dalam menubuatkan kemenangan gereja pada masa yang akan datang. Selain Nabi Yesaya, ada beberapa tokoh di Alkitab yang juga mengalami kebangunan rohani secara pribadi setelah bertemu dengan Allah. Rasul Paulus, sebelum bertemu dengan Tuhan, dia juga menganggap dirinya benar dan merasa layak untuk menghukum orang lain dengan kejam. Tapi saat Saulus bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya menuju Damsyik, peristiwa itu merubah hidupnya secara total. Dan dengan kerendahan hati, Saulus berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Hadirat Allah yang kudus membuat kita sadar betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Ketika memandang Allahnya sama seperti Saulus dari Tarsus di pintu gerbang kota Damsyik, Nabi Yesaya bukan saja diberi penglihatan mengenai ketidaklayakannya, tapi juga kepastian pengampunan karena kerendahan hatinya telah dinyatakan dan ia telah bangkit sebagai orang yang diubahkan. Ayub, seorang yang terkenal saleh dan takut akan Allah. Ayub yang merasa selama ini sudah begitu setia kepada Allah. Mengapa dirinya harus mengalami cobaan hidup yang begitu berat? Ayub sempat mempertanyakan itu kepada Allah. Tapi saat Ayub merenungkan kasih Allah, mengenal karakter Allah dengan benar, maka dengan penuh iman Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ternyata selama ini Ayub belum mengenal Tuhannya dengan benar. Ishak, putra kesayangan Abraham. Selama ini Ishak mengenal Allah hanya sebagai Allah ayahnya, bukan Allahnya sendiri. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Allah secara pribadi, Ishak memanggil Allah dengan sebutan My Lord, Allahku. Demikian pula halnya dengan Yakub. Awalnya hanya mengenal Allah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah ayahnya. Yakub pun memanggil Allah dengan sebutan My Lord. Orang-orang Samaria berkata kepada wanita yang memperkenalkan Yesus kepada mereka, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Murid Yesus yang paling fenomenal yaitu Simon Petrus adalah orang yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus diubahkan saat Yesus menemuinya kembali secara pribadi. Bahkan sesaat setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan seorang malaikat untuk memberi pesan kepada wanita-wanita yang datang ke kubur di pagi kebangkitan. Malaikat itu berkata, sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus
bahwa Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang telah dikatakannya. Kita bisa melihat di sini, nama Petrus disebutkan secara khusus oleh Tuhan. Sejak kematian Yesus, Petrus senantiasa merasa sedih karena didera oleh rasa penyesalan yang begitu dalam. Peristiwa penyangkalan akan Tuhan yang memalukan, serta tatapan kasih dari guru tidak bisa hilang dari pikiran Petrus. Dari semua murid, Petruslah yang telah menderita pengalaman yang paling pahit. Dan saat namanya disebutkan secara khusus oleh Tuhan, Petrus mendapat jaminan bahwa pertobatannya telah diterima dan dosanya telah diampuni. Petrus mengalami satu kebangunan rohani. Petrus yang tadinya pengecut dan takut mati, sekarang berubah menjadi orang yang pemberani dan siap mati bagi Tuhannya. Petrus sebelum penyangkalannya, Petrus selalu sibuk menegur dosa orang lain. Tapi setelah Petrus bertobat, dia sangat berbeda. Petrus menjadi lebih tenang dan dapat mengendalikan diri dan dia dapat diajar. Pada waktu itulah ia dapat memberi makan domba-domba yang Allah percayakan kepadanya. Saudara yang terkasih, sangat sulit bagi kita untuk memahami diri kita sendiri dan untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang karakter kita sendiri. Firman Tuhan itu sederhana, tapi sering terjadi kesalahan dalam menerapkannya pada diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab jika menipu diri kita sendiri dan menganggap peringatan dan teguran Tuhan tidak berarti bagi kita. Cinta diri dan kepercayaan diri dapat memberi kita keyakinan bahwa diri kita benar, padahal sebenarnya kita jauh dari keadaan yang memenuhi persyaratan firman Tuhan. Berapa sering saat kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar itu sambil menyematkan satu kata teruntuk. Oh, khotbah ini cocok untuk si A, si B, dan si C. Kenapa kita seperti itu? Karena kita menganggap diri kita sendiri sudah baik dan tidak ada lagi yang perlu kita perbaiki. Kita terkadang keras terhadap dosa orang lain dan seringkali kompromi dan lemah terhadap dosa kita sendiri. Hanya saat pertemuan dengan Tuhan secara pribadilah yang dapat memampukan kita untuk bisa melihat dosa kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah pengalaman Nabi Yesaya, Rasul Paulus, Petrus bisa kita alami dalam hidup kita sekarang ini? Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Firman Allah berkata dalam Yeremia pasal 29, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Pengalaman orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi bisa kita alami juga. Karena janji Tuhan mengatakan saat kita mau mendekat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan mendekat kepada kita dan Allah berkenan kita temui. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan sandarkan pertumbuhan kerohanian kita berdasarkan pengalaman rohani orang lain. Karena mengenal Tuhan itu berbeda dengan sekedar tahu tentang Tuhan. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saat kita telah mengalami dan mengecap dan merasakan kasih Allah sendiri, barulah kita mau dengan rela hati, berserah dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kasih Allah yang kita alami akan memunculkan buah roh dalam hidup kita. Melayani sesama dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar terlihat melayani. Kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani. Saat kita mengalami kasih Allah, kita tidak perlu lagi diajar untuk mengasihi dan menolong orang lain. Karena itu akan muncul secara otomatis. Carilah Tuhan setiap hari. Bukan hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Sempatkan waktu dan tempatkan Tuhan yang terutama setiap hari dalam hidup kita. Kita harus mengundang Tuhan sungguh-sungguh dalam hati kita. Karena Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Jangan cari Tuhan hanya pada saat kita sakit dan mengalami masalah keuangan. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai mesin ATM kita. Ada kalimat yang mengatakan, if you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Mari hargai kasih Allah dengan segenap
hati kita. Bisa kita mendekat kepada Yesus dan bersuka cita dalam kasih-Nya yang penuh, maka keraguan dan kegelapan hati kita akan lenyap dalam terang hadirat Allah. Salah satu keadaan yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah ketika kita terus hadir di gereja, tapi kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Many Christians grow up in church but never grow in Christ. They know hymns, but they don't know Him. Banyak orang yang rajin hadir di gereja, tapi tidak bertumbuh dalam Kristus. Mereka mungkin bisa dan hafal lagu-lagu rohani, tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kehadiran kita di gereja itu bukan indikator bahwa kesehatan kerohanian kita dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa, Yudas Iskariot pun selalu terlihat hadir bersama Tuhan, tapi hatinya tidak di sana. Saudara, ini adalah bunga telang. Bunga yang bisa diolah menjadi makanan dan obat karena mengandung sejumlah bahan aktif yang bermanfaat sebagai antioksidan, antibakteri, dan berbagai manfaat lainnya. Cara budidaya bunga telang terbilang cukup mudah, tapi apapun metode yang dipilih, bibit yang paling berkualitas itu hanya berasal dari biji yang sudah kering dan yang telah berubah warna menjadi hitam dan yang mati di pohonnya. Jika bibit seperti itu yang ditanam, maka bunga telang akan mudah tumbuh dengan lebat dan memberi banyak manfaat. Demikian juga halnya dengan iman kita. Jika kita mau menempel pada pokok anggur Kristus dan mau mati bagi diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, maka hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan penuh sukacita melayani Tuhan tanpa mengeluh dan tidak mudah tawar hati mengalami pergumulan hidup seberat apapun. Adalah mustahil bagi pikiran yang fana untuk memahami pekerjaan penebusan, karena rahasianya melampaui pengetahuan manusia. Namun orang yang mau melalui kematian kepada kehidupan menyadari bahwa itu adalah suatu kesungguhan ilahi. Permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini hanya oleh pengalaman pribadi kita sendiri yang hasilnya akan mencapai kekekalan. Suatu pengakuan akan agama akan menempatkan seseorang dalam buku jemaat, tetapi tabiat dan tingkah laku akan menunjukkan apakah mereka benar berada dalam hubungan dengan Kristus. Jika mereka tidak berbuah, maka mereka adalah ranting-ranting yang palsu. Perpisahan mereka dari Kristus meliputi satu kebinasaan yang sama sempurnanya seperti yang dilambangkan oleh ranting yang mati. Gereja Tuhan adalah satu kumpulan umat percaya yang saling membangun dan mendukung. Tapi semua itu tidak ada hasilnya kalau kita sendiri tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kegiatan rohani berbeda dengan kehidupan rohani. Saat Nabi Yesaya melihat, Yesaya mudah melihat dosanya sendiri yang selama ini tertutup karena dia merasa layak, karena dia merasa sudah melayani Tuhan. Yesaya melihat para malaikat Tuhan yang berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Saudara, Wahyu 4 ayat 8 berkata, "Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekeliling dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang akan datang.'" Perhatikan kata kudus selalu diulang 3 kali. Artinya kekudusan Allah adalah hal yang sangat penting. Dunia kekristenan pada umumnya senang dengan ajaran yang mengatakan Allah adalah kasih. Yes, itu tidak salah. Allah memang kasih adanya. Tapi jangan pernah lupa, Allah juga Allah yang Maha Kudus, dan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kenapa banyak orang lebih suka dengan konsep ajaran Allah yang Maha Kasih? Karena dengan itu orang bisa melakukan apa yang mereka mau dan menganggap Allah akan selalu maklum dan akan selalu mau mengampuni dosa yang kita lakukan berkali-kali. Itulah sebabnya kita selalu kalah melawan dosa. Karena kita menganggap remeh kasih Allah. Kita bermain-main dengan dosa dan tidak sungguh-sungguh menghidupkan karakter Allah dalam hidup kita. Saudara terkasih, pandangan kita tentang karakter Allah akan menentukan keseriusan kita melawan dosa. Sama halnya dalam hubungan suami istri. Masing-masing pihak menuntut keseriusan. Tidak ada seorang istri yang suka dengan suami yang tidak serius dengan janji pernikahannya dan bersikap seenaknya saja. Rumah tangga seperti itu pasti akan berantakan dan tidak berapa lama pasti akan berakhir dengan perceraian. Seberapa besar kita menganggap sesuatu itu berharga dan penting, sebesar itulah kesungguhan hati kita untuk tidak mudah menyerah dan mau memperjuangkannya terus.
Kalau seseorang sedang jatuh cinta, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kekasih hatinya. Betul nggak? Kalau kekudusan Allah bukan hal yang sangat penting dalam hidup kita, maka kita akan mudah menyerah kalah. Kita akan selalu berdalih, saya tidak bisa hidup kudus karena saya masih hidup dalam dunia ini. Dunia ini penuh dosa, makanya saya tidak pernah bisa hidup kudus. Saudara, antara mau dan bisa itu beda-beda tipis. Saat kita mengatakan tidak bisa hidup kudus, sebenarnya yang mau kita katakan adalah saya tidak mau hidup kudus. Karena dosa terlalu enak. Karena dosa terlalu enak untuk ditinggalkan. Saat kita mengatakan tidak bisa, itu artinya kita meragukan kuasa Tuhan yang Maha Besar untuk bisa mengubah karakter kita. Nabi Yesaya, Saulus, Petrus, dan murid-murid Yesus lainnya bisa berubah. Kita pun bisa, asal kita mau. Kedatangan Yesus yang Maha Suci ke dalam dunia yang penuh dosa ini bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, tapi juga memberi satu teladan kepada kita bagaimana menjalani hidup yang menang melawan dosa sekalipun kita masih hidup dalam dunia ini. Dan Yesus telah membuktikan bahwa Yesus menang melawan dosa. Dan kemenangannya akan menjadi kemenangan kita asal kita mau. Ayah kita dalam dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Allah rindu supaya umatnya kudus dan tak bercacat saat Yesus datang kedua kali. Ibrani 12 ayat 14 dengan tegas mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bagi orang yang mengaku sebagai umat Allah, hidup kudus bukan hanya sekedar anjuran, melainkan satu keharusan. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sana, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa arti dikuduskanlah namamu di sini? Apakah Allah membutuhkan pengakuan dan pernyataan manusia untuk kekudusan namanya? No. Tuhan tidak memerlukan pernyataan dan pengakuan siapapun untuk menyatakan kekudusan namanya. Allah tetaplah Allah yang Maha Kudus tanpa perlu pengakuan siapapun. Arti sebenarnya dari dikuduskanlah namamu adalah biarlah nama Tuhan dikuduskan lewat hidup kita. Tuhan rindu hidup umat Tuhan memancarkan kekudusan Allah. Saat kita mau melihat seekor gajah, kita harus melihatnya secara utuh. Gajah bukan hanya memiliki belalai yang panjang, tapi juga memiliki gading yang besar. Kita harus melihat seekor gajah, satu ekor secara utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian juga dengan Allah, bukan hanya Allah yang Maha Kasih, tapi juga Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil. Allah tidak akan pernah menjadi Allah yang Maha Kasih tanpa kekudusan dan keadilannya. Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kasih Allah tidak bisa dipisahkan dengan keadilannya. Kalau kita mengatakan dan percaya bahwa Allah adalah Maha Kasih dan Maha Kudus, maka kita tidak akan mau merusak nama Tuhan lewat ketidakkudusan hidup kita. Sama halnya kalau kita mengasihi seseorang, kita pun tidak akan pernah mau membuat hati orang yang kita kasih itu sedih dan kecewa, bukan? Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya sama seperti kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahta Allah dan buah kasih-Nya. Setan selalu bermaksud untuk memisahkan kemurahan Allah dari kebenaran dan keadilan Allah. Setan berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saudara terkasih, apa yang menjadi alasan kita datang ke gereja? Apakah untuk melayani Tuhan? Kalau cuma itu alasannya, maka saudara akan terhilang. Apakah kita datang ke gereja hanya untuk bertemu dengan teman-teman? Apakah kita beribadah hanya untuk menenteramkan hati nurani? Karena sudah seharusnya saya harus beribadah di hari Sabat. Hari Sabat akan benar-benar menjadi hari kudus Allah karena kehadiran yang menguduskan. Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi alasan yang benar kita datang ke gereja adalah untuk bertemu dan melihat Tuhan. Karena hanya kehadiran Allah yang dapat menguduskan hari Sabat. Karena satu-satunya alasan yang benar dalam memelihara Sabat adalah bertemu dengan Tuhan.
Dan kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan di hari Sabatnya, sebenarnya itu sia-sia, karena itu sama seperti hari-hari yang lain. Saudara, apa arti pertobatan yang sesungguhnya? Dan bagaimana caranya seseorang menjadi benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa dapat berubah menjadi orang benar? Hanya melalui Kristus kita dapat didamaikan kembali dengan Allah di dalam kekudusan. Tapi bagaimana caranya kita datang kepada Kristus? Ini adalah pertanyaan banyak orang. Sama seperti pada peristiwa hari Pentakosta, orang banyak mengakui dosa-dosanya dan berseru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Kata pertama dari Rasul Petrus adalah, bertobatlah. Pertobatan bukan hanya mencakup penyesalan akan dosa, tapi kita harus berpaling dan meninggalkan dosa. Kita tidak akan bisa meninggalkan dosa kecuali kita sadar betapa jahatnya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebelum kita mengeluarkan dosa-dosa itu dari hati dan pikiran kita, tidak akan ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Banyak orang gagal memahami pertobatan dalam makna yang sesungguhnya. Banyak orang bersedih karena mereka telah berdosa. Lalu mereka melakukan perubahan secara lahiriah karena mereka takut bahwa dosa itu akan membawa mereka kepada penderitaan. Ini bukanlah pertobatan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka sedih bukan karena menyesali dosa mereka, namun mereka lebih takut kepada penderitaan atau hukuman akibat dosa. Rasa sedih dan rasa takut belum sepenuhnya berarti bahwa kita sudah bertobat. Esau sedih ketika dia melihat hak kesulungannya hilang untuk selamanya. Bileam, dia ketakutan ketika melihat malaikat berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Lalu ia mengakui kesalahannya karena takut kehilangan nyawanya. Tetapi itu bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh atas dosa. Karena tidak ada keinginan hati untuk bertobat. Tidak ada kebencian terhadap kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Pengakuan Yudas didorong oleh perasaan bersalah dan takut kepada kutukan dan penghakiman. Dia ketakutan memikirkan akibat dari perbuatannya. Namun tidak ada kesedihan yang sungguh-sungguh dan mendalam dalam hatinya bahwa ia telah mengkhianati anak Allah yang tidak berdosa. Fir'aun, ketika dia menderita di bawah tulah dari Allah, dia mengakui kesalahannya untuk menghindari hukuman lebih jauh. Tapi kembali dia membangkang terhadap Allah segera setelah tulah itu berhenti. Jadi mereka semua menyesali penderitaan dan kehilangan berkat duniawi. Jadi yang mereka takutkan sebenarnya adalah ketakutan akibat penderitaan dan kehilangan berkat duniawi, bukan karena menyesali dosa itu sendiri. Salah satu contoh pertobatan sejati adalah pertobatan Raja Daud, yang kita bisa lihat dari doa pertobatannya yang menggambarkan sikap kesedihan sejati atas dosa. Pertobatan Raja Daud begitu tulus dan dalam. Tidak ada upaya untuk meringankan rasa bersalahnya. Tidak ada keinginan untuk melarikan diri dari ancaman penghakiman akibat dosa yang telah dia lakukan. Daud siap menanggung semua hasil perbuatannya. Itulah yang mendasari doanya. Daud melihat bahwa betapa dahsyatnya pelanggarannya. Dia melihat kecemaran jiwanya dan dia membenci dosanya. Daud bukan hanya berdoa untuk pengampunan dosanya, tapi juga untuk kemurnian hatinya. Dia merindukan satu sukacita kekudusan untuk dipulihkan kepada keselarasan dalam hubungannya kembali dengan Tuhan. Inilah ungkapan hatinya. Demikian juga halnya dengan penyakit dosa. Saat kita menyadarinya dengan hati yang hancur dan menyesali, kita akan merasakan kebutuhan akan seorang juru selamat. Dan kita tidak akan dapat bertobat tanpa Roh Kristus menyadarkan kita akan penyakit dosa kita. Kristus adalah sumber dari setiap dorongan hati yang benar dan hanya Yesus yang dapat menanamkan kebencian terhadap dosa di dalam hati kita. Dan setiap kerinduan untuk kebenaran dan kemurnian, setiap kesadaran akan keberdosaan kita adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja di hati kita. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Orang-orang Farisi merasa diri mereka benar. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, "Karena kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Banyak orang mendefinisikan mujizat dengan kesembuhan dari sakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang bisu berbicara. Tapi tahukah saudara, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah perubahan karakter kita.
Dan itu tidak akan pernah terjadi tanpa diawali dengan kesadaran kita akan dosa dan keperluan kita akan juru selamat. Ada beberapa dosa yang tidak kita sadari, dan ini hanya bisa kita sadari saat kita duduk di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mencuri, mungkin itu bisa ketahuan. Membunuh orang apalagi, pasti terlihat. Tapi kalau dosa yang selalu merasa diri benar, dan haus akan pujian, dan dosa memandang muka dengan memperlakukan orang lain karena status sosialnya. Semuanya ini akan mudah kita sadari saat kita mau duduk di bawah kaki Tuhan dan minta Tuhan meruntuhkan kesombongan hati kita. Petinju terkenal Muhammad Ali pernah berkata, "Saya tidak percaya kepada orang yang bersikap baik kepada saya, tapi bersikap kasar kepada seorang pelayan. Karena mereka pasti akan memperlakukan saya dengan kasar juga kalau saya berada di posisi sebagai pelayan, bukan sebagai orang yang terkenal." Saudara, dosa memandang muka adalah dosa halus yang seringkali kita tidak terlalu mau mengakuinya. Kitab Yakobus menjabarkan dengan sangat amat jelas bahwa dosa memandang muka adalah dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Mungkin saja kita merasa sudah memperlakukan orang dengan rasa hormat yang sama, tapi Tuhan tahu persis apa motivasi kita. Orang yang paling tahu ketulusan hati kita, sikap hidup kita yang benar, adalah orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Asisten rumah tangga dan supir yang bekerja sama kita, itu adalah orang-orang yang akan berkata jujur, karakter kita yang sebenarnya. Rasa hormat adalah sesuatu yang harus didapatkan, karena itu tidak diberikan secara otomatis. Rasa hormat harus diperoleh, dan cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan memberikan rasa hormat kepada orang lain. Itu merupakan satu hubungan timbal balik. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saudara, kita semua hanya debu yang diberi nafas kehidupan oleh Allah. Mari saling menghargai satu sama lain. Jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain dengan alasan apapun. Entah karena kita merasa lebih kaya, lebih pandai, lebih bijaksana, lebih suci. Karena kita semua hanya debu yang akan kembali menjadi debu. Saudara, apa bedanya orang tulus dengan orang yang pura-pura tulus? Orang tulus selalu berkata terus terang dan mengungkapkan isi hatinya apa adanya. Ucapan dan hati orang tulus sama. Mereka tidak bermuka dua. Yang di depan lain tapi di belakang lain. Dan seringkali karena keterus terangannya orang-orang yang tulus ini tidak disukai. Sebaliknya kalau orang yang tidak tulus, ucapan hatinya berbeda. Tapi sayangnya mereka justru disukai orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada umumnya orang lebih suka dipuji daripada ditegur. Orang lebih suka dipuji daripada diberi nasihat dan saran yang membangun. Orang lebih suka dengan orang yang bermulut manis walaupun menipu. Bahkan ada orang yang mau berbuat baik supaya mendapat pujian. Mendapat pujian dan predikat sebagai orang baik. Kalau orang Manado bilang, makan puji. Itulah sebabnya seseorang yang bisa disebut sahabat yang baik adalah orang yang berani menegur kesalahan kita di depan kita, tapi selalu berkata baik tentang kita di belakang kita. Itulah sahabat yang baik. No gosip-gosip. Yesus adalah sahabat yang terbaik bagi kita. Sahabat yang terus menegur kesalahan kita agar kita tidak binasa. Cara Tuhan berbeda dengan cara yang dipakai oleh setan. Tuhan selalu berkata apa adanya. Tidak ada tipuan sama sekali. No hidden agenda. Tuhan selalu mengatakan dosa adalah dosa. Tidak ada gray area bagi Tuhan. Kalau kita tidak bertobat, kita pasti binasa. Dosa adalah dosa. Sedangkan setan sebaliknya. Setan selalu membuat dosa itu tidak jelas dan abu-abu. Setan cenderung membuat kita tidak sadar kalau yang kita lakukan adalah dosa. Kita bisa tetap terlihat melayani Tuhan sambil terus melakukan dosa tanpa seorang pun yang tahu. Kita hanya terlihat baik dan benar di mata orang. Dan setan senang sekali kalau keadaan kita seperti itu. Jangan pernah lupa, kegiatan rohani berbeda dengan kehidupan rohani. Kita tidak sadar bahwa kondisi kerohanian kita sebenarnya dalam keadaan yang suam. Itulah sebabnya kenapa banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kasih tidak bisa memakai cara menipu yang dipakai oleh setan. Teguran Yesus adalah teguran seorang sahabat sejati. Satu teguran yang menyelamatkan. Sedangkan pujian setan adalah pujian yang menyesatkan.
Tapi sayangnya banyak orang lebih suka dengan tipuan setan daripada teguran Tuhan. Raja Israel yang bernama Raja Ahab mati mengenaskan karena dia tidak mau mendengar teguran dari nabi Allah yang benar. Dia hanya suka mendengar perkataan nabi-nabi palsu yang selalu mengatakan hal-hal yang Raja Ahab suka. Padahal itu adalah nubuatan-nubuatan yang menyesatkan. Di akhir zaman, semakin banyak orang tidak suka dengan hal-hal rohani. Itu membuktikan bahwa orang memang lebih percaya kepada perkataan setan dibandingkan perkataan Tuhan. Pengikut setan lebih banyak daripada pengikut Tuhan karena manusia suka dengan dusta setan. Filsuf Yunani yang terkenal bernama Plato mengatakan, tidak ada orang yang lebih dibenci selain mereka yang mengatakan kebenaran. Orang tidak suka mendengar kebenaran yang menegur dosa. Ada satu tips lain yang bisa mengetes ketulusan hati seseorang. Caranya adalah, lihat reaksi pertama dari orang itu saat kita menceritakan hal yang baik tentang kita atau pencapaian-pencapaian positif kita. Kalau orang itu tidak terlalu antusias dan tidak memberikan komentar langsung, itu adalah isi hatinya yang sebenarnya. Artinya, dia tidak suka dengan pencapaian kita. Tapi setelah dia sadar, dia akan mengatakan, "Oh, congratulations, I'm happy for you." Tapi percayalah, itu bukan isi hatinya sebenarnya. Reaksi pertama adalah ungkapan asli isi hati seseorang. Orang yang terlihat tulus belum tentu benar-benar tulus. Sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Dan diri kita sendiri pun kalau mau jujur sebenarnya juga tahu. Tapi seringkali kita tidak mau mengakuinya dengan jujur. Hari ini saya mau mengajak kita semua termasuk saya. Mari belajar untuk membaca diri sendiri. Kan itu jauh lebih penting daripada menyibukkan diri membaca diri orang lain. Duduk di bawah kaki Tuhan, mendekat kepada Allah. Biarlah kekudusan Allah menerangi kegelapan hati kita dan kita bisa melihat dosa kita sendiri dengan jelas. Petrus pernah mempertanyakan nasib Yohanes kepada Tuhan Yesus. Ketika Petrus berjalan di sisi Yesus, ia melihat bahwa Yohanes sedang mengikuti mereka. Petrus ingin mengetahui masa depan Yohanes dan ia bertanya kepada Yesus, "Ya Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Alangkah banyak orang yang seperti Petrus dewasa ini. Mereka menaruh perhatian dalam persoalan orang lain dan ingin mengetahui kewajiban mereka. Sedangkan mereka sendiri ada dalam bahaya saat mereka melalaikan kewajiban mereka sendiri. Mereka sibuk dengan dosa orang lain, tapi selalu gagal melihat dosa mereka sendiri. Orang yang menghabiskan waktunya mencari kesalahan orang lain, biasanya tidak meluangkan waktu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita tidak perlu kepo dengan dosa orang lain. Mari introspeksi diri dan kenali dosa kita sendiri. Saudara terkasih, apakah kebutuhan terbesar kita yang paling mendesak saat ini? Itu adalah kebangunan kesalehan sejati. Ini adalah kebutuhan terbesar dan paling mendesak dari semua kebutuhan kita. Hal ini harus menjadi pekerjaan utama kita. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Bukan karena Tuhan tidak mau melimpahkan berkatnya kepada kita, tapi karena kita tidak siap untuk menerimanya. Nubuatan-nubuatan Alkitab akan selalu digenapi. Kitab Perjanjian Lama sudah menubuatkan penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan Yesus sebagai Mesias jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Salah satunya terdapat dalam Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan Yesus adalah batu penjuru yang ditolak oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri. Dan nubuatan itu digenapi. Injil Yohanes mengatakan, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tuhan Yesus menubuatkan dalam Matius pasal 24, di akhir zaman banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Apakah perkataan dan nubuatan Yesus ini juga akan digenapi? Apakah benar umat Allah yang awalnya saling mengasihi dan saling menyayangi pada akhirnya akan menjadi saling membenci? Nubuatan ini sangat mengerikan, tapi nubuatan ini juga akan digenapi. Saat badai ujian mendekat, suatu kelompok besar orang yang awalnya mengaku percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga, tapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, akhirnya meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang kebenaran.
Mereka gagal melihat mana kebenaran yang benar karena semua terlihat sama. Dan karena mereka tidak mau menyangkal diri dan lebih memilih jalan keselamatan yang mudah dan dipercaya dan diikuti oleh kelompok mayoritas, akhirnya mereka menyangkal iman. Saudara terkasih, jalan menuju surga memang bukan jalan yang mudah. Karena itulah banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang akan dipilih. Orang-orang berbakat serta yang mempunyai tutur kata yang baik, yang pada suatu waktu pernah bersukacita dalam kebenaran, akan menggunakan kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Dan mereka yang telah murtad ini, kelak akan menjadi musuh yang paling sengit dari saudara-saudara mereka dahulu. Suatu peringatan yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita murtad di akhir hidup kita. Mari setia dan hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari, bukan hanya pada setiap hari Sabat. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk berhati-hati terhadap pengajaran yang sesat. 1 Timotius 4 ayat 1, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di akhir zaman, banyak umat Tuhan yang awalnya setia akan murtad, bahkan bergabung menjadi musuh yang paling sengit dari saudara-saudara mereka yang dulu. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakannya terlebih dulu. Pertanyaannya, di kelompok manakah kita kelak berada? Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam iman? Perbaiki kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Meminta Tuhan untuk memperlihatkan dosa yang selama ini tidak kita sadari. Bahkan yang kita tutup rapat-rapat karena kita terlalu sibuk melihat dosa orang lain. Bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saat ke-70 murid Yesus kembali dari pelayanan, mereka berkata dengan gembira, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Yesus menjawab mereka, itu memang sudah seharusnya demikian. Karena kuasa Yesus lah yang memampukan mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi Yesus berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jangan hanya puas dengan mujizat dan kebiasaan ibadah yang monoton yang hanya bersifat rutinitas biasa. Tapi pastikan kita bertumbuh dalam iman dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mari akui dan tinggalkan semua dosa, karena kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang kita sayangi, dan itu tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan. Tetapi itu akan tetap ada untuk menjadi saksi terhadap orang berdosa pada hari Allah. Setiap kali kita gagal dan tidak mau membuka pintu hati kita untuk Kristus, maka lama-kelamaan hati kita akan semakin keras dan semakin tidak peka dengan teguran Roh Kudus. Saudara terkasih, kita hidup di waktu undangan terakhir Allah bagi kita. Dan Roh Kudus akan selalu memberikan kita bujukan yang mendesak kita untuk segera bertobat. Yesus bukan hanya membujuk, tapi juga mendesak dengan penuh kasih. Karena waktunya sudah sangat singkat. Hidup dalam dunia ini begitu singkat dan kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Firman Allah mengatakan hidup manusia seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Masa pandemi seperti sekarang ini adalah masa penantian umat Tuhan. Tuhan sedang menanti kita. Mari bangun dari tidur rohani kita. Mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus melengkapi pesan Tuhan yang sudah disampaikan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.